Good morning, class. Good morning, Miss. Okay, so today we are going to learn about advice and suggestion. So before we start the class, let's pray together. Helena, tolong ya dipimpin. Good, Miss. Sebelum memulai kelas hari ini, mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Okay. How's your day, guys? Is it good? I'm good, Miss. Good, Miss. Oke. Ini ya, jangan lupa untuk mengisi absen ya. Linknya sudah Miss kirim di WA Group. Oke, sekarang Miss mau men-share. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini, advice and suggestion. Udah terlihat belum? Sudah, Miss. Jelas ya? Oke. Jelas. Meeting agendanya today is the definition, terus dari advice and suggestion itu juga ada asking and giving advice or suggestion, terus ada responding. Respondingnya juga dibagi dua bagian ya, yaitu accepting dan refusing or declining. Oke, next. Sekarang lanjut ke definition of advice and suggestion. Perbedaan dari advice menurut bahasa Indonesia pun sudah berbeda ya, advice dan suggestion itu. Jadi advice itu dalam bahasa Indonesia berarti nasihat atau yang biasa diberi petuah kali ya, lebih tepatnya. Terus ada suggestion. Dalam bahasa Indonesianya itu disebut saran. Oke. Nah, sekarang nih biasanya saran itu kan atau nasihat itu kan nggak tiba-tiba ngasih ya, walaupun ada sih ya beberapa orang yang langsung ngasih nasihat, tapi kebanyakan sebelumnya itu biasanya orang itu bertanya dulu gitu. Misalkan kayak kayaknya aku nih harus minta maaf gak ya ke dia atau apa. Nah, itu tuh biasanya kita yang menanyakan lebih dulu menanyakan lebih dulu nasihat atau saran dari seseorang gitu ya. Contohnya di sini bisa kita lihat yaitu dari kata shall dan should ya. Kalau kata shall itu berarti haruskah. Sebenarnya artinya sama-sama ya, shall sama should itu sama-sama haruskah. Nah, terus di sini contohnya ada shall we go home early, shall I apologize to her, shall I get a new job. Terus yang should juga artinya juga sama, haruskah. Dan di sini juga ada should I go to the clinic, should we order the ticket gitu ya. Dan selalu biasanya dibarengi dengan verb one ya, verb 1. Oke, lanjut. Nah, giving suggestion, memberi saran ya. Memberi saran pun terdapat dua bagian, yaitu in regular situation. Nah, untuk memberikan saran yang tidak terlalu darurat atau bukan keadaan genting gitu. Biasanya menggunakan formula yang seperti di PPT ini gitu. Jadi kata-kata itu I suggest that, you should bla bla bla, if I were you I would bla bla bla. Terus ada it would be better if you bla bla bla. Lalu ada I would recommend you bla bla bla, why don't you bla bla bla. Contohnya itu misalkan why don't you buy these clothes gitu ya, it looks better on you gitu, contohnya salah satunya. Jadi kok kenapa nggak beli baju ini sih, padahal bagus loh di kamu gitu. Lalu yang tadi itu kan in regular situation ya, bukan dalam keadaan yang genting. Nah, yang kedua ini yang in bad situation atau biasa kita sebut dalam keadaan yang genting gitu. Jadi orang itu tuh memberikan nasihat atau saran tuh harus dipertimbangkan dulu gitu. Jadi dia itu tuh sesuatu yang bisa berdampak sampai masa depan gitulah ya, lumayan ini besar dampaknya. Nah, biasanya kalau giving advice itu
Rumusnya seperti ini. Kata-kata itu had better atau must. Selalu dibarengi dengan verb 1. Contohnya, you had better to take your father to hospital soon, gitu ya. Jadi kayaknya kamu nih harus buru-buru bawa ini deh, ayah kamu ke rumah sakit. Terus ada juga nih, we must follow government regulation to avoid COVID, gitu ya. Jadi harus mengikuti peraturan dari pemerintah ya, biar terhindar dari COVID. Lalu, nah ini, responding to advice or suggestion. Responding to advice itu ada dua, yang kayak tadi di awal itu ada accepting sama refusing. Jadi accepting itu artinya menerima ya. Jadi misalkan nih orang memberi saran tuh, oh iya ini sarannya bisa kita terima, respon kita tuh seperti ini gitu. Ada thank you for your advice, terus ada you're right gitu, atau that's a good idea. Banyak lagi ya contohnya, it sounds good, yes I'd love to, dan dibarengi dengan nih responding advice-nya itu yang refusing atau penolakan. Contohnya, I don't think that is a good idea. I don't think this would work gitu ya. Jadi kayak contoh, do you have any other suggestion? Misalkan kayak kita tuh kurang puas sama sarannya. Kayaknya aku ini deh, menurut aku ini tuh sarannya tuh nggak bakal berhasil deh. Coba kamu ada saran lain atau enggak gitu. Contohnya seperti itu. Oke, demikian ya PPT yang barusan saya sampaikan materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Miss, Ya, perbedaannya shall sama should itu apa? kalau perbedaannya shall sama should itu yang ini ya. Oke, kalau shall itu biasanya digunakan untuk kalimat yang informal. Jadi kita tuh kayak nanyanya tuh ke sesama teman, atau misalkan ya ke keluarga juga bisa, tapi intinya kalau shall itu tuh informal. Nah, sedangkan kalau should itu, dia itu biasanya kalimatnya itu tuh berupa formal. Misalkan kita ngomongnya sama orang yang baru kita kenal, atau ngomongnya dengan atasan, ngomongnya dengan orang yang lebih tua juga bisa. Kayak gitu ya, Rizky. Oh, oke. Thank you, Miss. Ya, bisa dipahami ya. Ya, bisa. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Miss. Ya, Helena. Saya masih bingung, Miss, perbedaan antara advice sama suggestion Ya. itu gimana nih singkatnya biar saya bisa cerna gitu. Oke, jadi gampangnya tuh kayak gini aja ya. Kalau advice itu tuh biasanya dia itu lebih formal dan suggestion itu lebih informal. Tapi bukan tentang kayak, oh kalau informal berarti sama temen nih. Kalau formal sama orang yang lebih tua atau sama orang yang baru kita kenal. Enggak mesti kayak gitu. Jadi formal informalnya di sini itu, dia itu adalah lebih kayak ke orang yang ahli, orang yang lebih berpengalaman. Nah, kalau suggestion itu, dia itu tuh lebih kayak memberikan saran itu secara spontan gitu. Beneran kayak untuk hari itu aja. Sedangkan kalau advice, misalkan, jadi kayak kita tuh memberi nasihat tuh yang berdampak sampai masa panjangnya, jangka panjangnya dia. Misalkan kayak, kamu kayaknya ini deh harus pergi ke rumah sakit buat cek kesehatan. Itu kan berupa nasihat kan gitu. Jadi biar masa depannya itu tuh atau kayak kehidupannya tuh lebih ke jangka panjang gitu sarannya gitu. Bisa dipahami, Helena? Bisa, Miss. Thank you, Miss. You're welcome. Oke, sebelum kita akhiri ya, biar sama-sama paham ya. Coba Miss mau tanya Rizky deh. Coba Rizky, misalkan nih, Miss mau ngasih saran ya ke Rizky kayak gini. Coba kita lihat misalkan. I would recommend you to study hard for the next examination. Nah, Miss tuh mau menyarankan Rizky untuk belajar lebih keras lagi karena bentar lagi mau ada ujian. Terus jawabannya Rizky gimana nih kira-kira? Menerima atau menolak? Menerima.
menerima. Berarti Rizky mau jawab apa? Bisa dilihat ya dari contoh yang sudah Miss kasih. Oke, I'll do that. Thank you. Oke, baik ya. Sepertinya sudah dipahami ya, anak-anak. Ya, Miss. Sudah, Oke. Miss. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terus tetap dipelajari di rumah ya, terus-terus dibaca-baca materinya. Oke, I think that's enough for today. Thank you for your attention, thank you for your attending gitu ya. Jadi, see you in next week. Bye-bye. Thank you, Miss. You, Yeah, Miss. you're welcome.